Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makosidil Adom dengan NIM 555222020. Saya dari kelas 6C Praktikum PDBK atau Pengolahan Data Berbasis Komputer. Di sini saya akan membuat video tutorial Mayob untuk kasus PD Pelangi, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata praktikum pengolahan data berbasis komputer atau PDBK. Nah, kita langsung saja ya, karena ini Mayobnya sudah saya buka, kita langsung ke create untuk membuat file baru ya, perusahaan baru. Kita klik create, kemudian klik next. Ini masukkan informasi perusahaan, kita masukkan nama perusahaannya itu di company name ini, yaitu PD Pelangi. Nah, kemudian untuk address yaitu alamat ya, Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Nih, oke. Untuk phone numbernya 022 325 5575. Untuk fax numbernya juga sama, 022 325 5575. Oke, untuk alamat emailnya pelangi, benar kan? pelangi@cbn.net.id. Oke, jika sudah kita klik next. Nah, ini untuk current financial year-nya kita ganti menjadi 2020. Last month-nya itu kita pilih Desember, conversion month-nya kita pilih Desember. Ini tetap ya, number of accounting period-nya tetap di 12. Jika sudah, kita klik next. Nah, ini konfirmasian, kita klik next saja. Ini kita pilih yang I would like to build my own account list. Kita klik yang nomor 3 aja ya, yang ketiga. Kemudian klik next. Ini kita pilih penyimpanannya, klik change. Kita mau simpan di mana nih? Nah, kalau saya biar gampang ditemukan, saya taruh di file download. Dan saya tambahkan nama saya juga. Oke, kemudian klik save. Kemudian klik next. Oke, di sini ada dua pilihan, setup assistant dan command center. Kita pilih yang command center. Nah, kita sudah ada di tampilan command center ya. Kemudian langkah awal untuk Mayob ini, kita akan membuat account list atau daftar akun. Caranya kita ke account, kemudian klik account list. Nah, di sini sudah ada nama akunnya ya. Kita sambil lihat di sini. Nah, ini ada daftar akun dari PD Pelanginya ya. Nah, yang di sini ini ada beberapa yang perlu kita ubah, kayak general check. Nah, kita masuk ke kelompok aset dulu ya, biar spesifik. Untuk general check ini, kita ubah menjadi cash in bank. Lupa. Cash in bank. Ya, jika sudah, klik OK saja. Kemudian yang kedua, undeposit fund ini kita ganti menjadi petty cash. Untuk petty cash, yaitu nomor akunnya 1200, sedangkan di sini sudah ada yang pakai. Ini kita turunkan saja, karena nggak boleh sama ya. Nah, 1200 yang undeposit fund. Petty cash, kemudian klik OK. Untuk trade debtor ini kita ganti menjadi akun 1300, yaitu account receivable. Account receivable. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita ke liability. Liability itu ada yang perlu kita ubah juga, yaitu trade creditor ya. Trade creditor kita ubah menjadi accounts payable. Nomor akunnya 1100. Ini accounts payable. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian yang GST collected juga sama,
kita ganti terlebih dahulu menjadi other current liability. Ini ganti menjadi PPN outcome 1500 ya nomor akunnya. PPN outcome. Jika sudah, klik OK saja. Kemudian yang GST paid itu ganti menjadi ini akun type-nya juga other current liability, ini ganti menjadi akun 1600 yaitu PPN income. Jika sudah, klik OK. Nah, itu aja sih yang diganti untuk liability. Kita balik lagi ke aset. Nah, sebelum kita masukkan ke sisanya ini yang belum kita masukin, kita bikin akun headernya terlebih dahulu. Caranya, kita klik new, kemudian klik header, kemudian ini 1000, nomor akun 1000, akun name-nya itu current asset ya. Current asset. Yang kedua ada fixed asset. Ke nomornya 2000 fixed asset. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, udah sesudah itu kita masukkan yang akun yang belum dimasukkan, kan baru ada cash in bank, petty cash, dan account receivable. Berarti yang dari allowance ya, yang belum dimasukkan. Kemudian kita klik new. Kita masukkan account number-nya yaitu 1400. Jangan lupa untuk akun type-nya diubah menjadi diubah menjadi other current asset. Ini allowance for doubtful debt. Allowance for doubtful debt ya. Jika sudah, kita langsung klik new aja. Kemudian akun 1500 yaitu merchandise inventory. Oke, kemudian klik new lagi. 1600 itu store supplies. Store supplies. Kita new lagi 1700 itu untuk prepaid insurance ya. Kemudian kita new lagi 1800 itu untuk prepaid rent. Kita new lagi 1900 itu untuk prepaid tax. Oke. Kemudian kita new lagi. Nah, karena tadi kan di current asset ini udah selesai, kita masuk ke fixed asset, maka account type-nya ini kita ganti menjadi fixed asset. Nah, ini yang pertama yaitu 200 untuk equipment cost. Ini kita new lagi untuk 2110. Nah, ini untuk equipment akum debt ya. Ini sudah, kita klik OK. Kemudian sambil kita cek satu persatu, kita ini ya, kita down untuk memisahkan biar ketahuan mana akun header, mana akun detailnya ya. Sambil kita cek aja nih, takut ada yang belum ke input ya. Satu-satu. Oke, sudah ya. Kita cek juga. Nah, oke, udah. Kita ke liability. Di liability sama, kita bikin akun headernya dulu. Klik new, kemudian pastikan ke header. Yang pertama 1000 itu untuk current liabilities. Kemudian kita new lagi 2000 untuk long term liabilities. Ini ya. Nah, sudah, klik OK. Kemudian kita masukkan detail akunnya. Klik new, karena tadi yang udah masuk itu account payable kita dari 1200 ya.
ini ganti dulu menjadi other current liability, jangan salah. Nah, ini 1.200 untuk expense payable. Kita new lagi 1.300 untuk income tax payable. Kita new lagi 1.400 itu untuk PPN payable. Nah, karena ini kita new lagi aja deh. New lagi karena ini PPN outcome sama PPN income-nya udah ada, kita langsung ke Bank Permata Loan. Berarti kita ganti account type-nya menjadi long term. Itu dia 200 ya. Belum diklik 200. Oh, this account number already exists. Berarti dia udah ada akunnya. Kita cek. Keluar dulu ya. Kita cek. Oh, ini dia udah ada nih. Kita turunkan saja. Jadi biar ke bawah deh ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi nggak boleh sama. Kalau misal sama ya kayak gitu nggak bisa. Ini ganti dulu nih account type-nya menjadi long term. 200 untuk Bank Permata Loan. Ya. Bank Permata Loan. Jika sudah, klik oke saja. Kemudian kita langsung ke equity. Oh iya, ntar dulu. Kita sama nih, sambil ngecek kita klik down dulu nih untuk memisahkan mana akun header, mana akun detailnya. Sambil kita melihat takut ada yang terlewat. Ya. Oke, ini udah ya long term, ini sip, udah semua. Kita klik equity. Kita lanjut untuk equity. Sini ada di equity ada 3 akun. Yang pertama yaitu 1.100 untuk Andrian Capital. Kemudian klik new lagi untuk 1.200 Andrian Drawing. Ya, gini. Kemudian new lagi 1.300 untuk income summary. Jika sudah, klik OK, kita pindah ke income, kita klik new, kemudian masukin yang 1.100-nya itu di sini sales. Kemudian klik new lagi 1.200, klik sales return. Oke, klik OK kalau udah. Ya. Kemudian kita ke cost of sales. Di sini kita klik new. Cost of sales yang pertama itu ada cost of goods sold. Cost of goods sold. Oke, kita klik new lagi untuk 1.200-nya freight paid. Freight paid. Klik OK. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke expense. Di expense kita klik new. Kemudian nomor akun 1.000 untuk advertising expense. Kemudian kita new lagi untuk 1.100 untuk akun telepon. Oke, sudah cukup. Kemudian 1.200 untuk akun store supplies expense. Kita new lagi 1.300 untuk bad debt expense. New lagi 1.400 untuk depreciation expenses. Kita new lagi 1.500 untuk
insurance expense. Kita new lagi 1600 untuk rent expense. New lagi 1700 untuk wages and salaries. New lagi 1800. Ini untuk other operating expense. Oke ya. Kemudian ini. Nah, kita ke other income. Ini ada under income-nya itu interest revenue dengan nomor akun 1100. Nah ini, kemudian klik OK karena satu. Satu lagi, other expense. Itu di akun 1100. Itu ada interest expense. Interest expense ya. Kita new lagi 1200 untuk bank service charge. Kita new lagi 1300 untuk income tax expense. Dah, oke. Kita klik OK, kemudian kalau sudah kita klik close. Ya, sebentar. Nah, kemudian kita akan mengatur link account-nya ya. Caranya di sini kita klik menulis, kemudian teks bukan link account. Kita ke link pajak dulu sebelum ke link account. Tadi ya, menunya list, kemudian ke text code ini. Oke, malah saya tutup lagi text code. Ini kita sisakan GST dan NT-nya saja. Yang lain kita hapus. Oke. Ini delete. Pokoknya sisakan GST-nya saja. Nah, ini dia GST. Jangan dihapus ya. Jangan sampai kehapus tuh. Terus hapus, semuanya dihapus kecuali GST dan NT. Ya, agak lama ya. Oke, sudah. Langsung kita edit nih, klik yang ini, kemudian ganti menjadi PPN. Kita tab. Oke aja. Pajak pertambahan nilai untuk description ya. Wah, ini ada. Nah, oke ya, masih 10%. Kemudian ini PPN outcome dan PPN income udah benar. Oke, selanjutnya kita klik OK saja. Lanjut ke note NT. Nah, NT ini tidak kena pajak. Oke, semuanya jika sudah klik OK, close saja. Nah, ini baru nih kita setting link account-nya. Caranya kita ke setup, kemudian link account, klik account and banking account dulu yang pertama. Nah, ini yang petty cash ini kita ganti nih menjadi cash in bank. Yes, udah ganti, klik OK. Kemudian kita masuk setup lagi, kita ke link account lagi, ke sales account. Nah, ini kita pastikan nih account and accounts receivable sama cash in bank ini nggak ada yang diubah ya. Kita klik OK, kemudian setup lagi, kemudian ke link account, masuk ke purchase account. Nah, ini dia yang centang ini kita matikan centangnya.
Untuk purchase account itu aja, kita klik OK. Nah, kita selesai untuk setup link account-nya. Kita lanjut untuk mengisi saldo ya. Saldo dari saldo dari trial balance ini. Kita masuk ke setup, kemudian balance, account opening balance. Nah, ini kita masukkan satu-satu ya. Yang pertama 41.520. 420.000, petty cash-nya itu 9.800.000. Kondisi payable 85.800.000. Nah, ini untuk akun kontra itu depannya itu kita kasih minus 11.800.000 itu 23. Kemudian merchandise inventory 520 juta itu 23 456. Kemudian store supplies itu 9.800.000 itu 23. Kemudian prepaid insurance itu 19.300.000 itu 23. Prepaid rent itu 21.300.000. Prepaid tax ini 15 juta itu 23.456. Lanjut ke equipment at cost, dia 63.300.000 itu 23. Untuk akumulasinya di sini kita minuskan dulu karena di akun kontra juga 16.500.000 itu 23. Nah, kita masuk ke account payable. Ini di sini account payable-nya 69.300.000 itu 23. Expense payable-nya 3.900.000 itu 23. Terus income tax payable nggak ada, kita lanjut ke PPN payable ada 1.500.000 itu 23. PPN outcome, PPN income nggak ada. Bank Permata Loan di sini ada 301. Sorry. Itu 23 456. Terus kita melanjut ke modal atau Andrian Capital 365.250. 365.250 itu 23. Kemudian untuk Andrian Drawing itu akun kontra ya. Akun kontra kita minuskan 25.400.000 itu 23. Nah, income summary-nya nggak ada. Kita lanjut ke sales. Sales di sini saldonya 503.300.000 itu 23. Kemudian sales return itu nggak ada. Kita scroll. Ke cost of goods sold. Cost of goods sold-nya ini 314 juta 100 itu 23. 304 juta. Terus prepaid-nya 8.800.000 itu 23. Advertising expense 4.200.000. Teleponnya itu 8.700.000 itu 23. Store supplies 4.750.000 itu 23. Bad debt itu 15.100.000. Depreciation expense 16.500.000. Insurance expense itu 14.300.000. Rent expense itu 23.300.000. Wages and salaries itu 36.300.000. Other operating expense itu 9.300.000. Oke, selanjutnya ke interest revenue itu 6.100.000. Interest expense di sini berapa nih? 9.480.000 itu 23. Terakhir untuk bank service charge-nya 6.600.000 itu 23. Oke, sudah balance ya. Dan di sini juga untuk amount left to be allocatednya
0, artinya ini udah balance ya. Kita klik OK kalau sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat kartu customer dan supplier. Ini datanya. Kita ke menu card file, kemudian card list, customer. Ini karena masih kosong, kita klik new. Yang pertama yaitu Techno Komputer. Techno Komputer. Ini C001. Addressnya Jalan Tirtayasa nomor 22. Jalan nomor 22. Tab aja Bandung. Tab lagi. Country bisa diisi nih, Indonesia. Kita tab lagi. Ini nomor teleponnya 022 623 01 97. Ya, sudah sesuai. Kita new lagi. Langsung saja. Yang kedua trans komputer. Ini kita nomornya C002. Ini Jalan Cileunyi Raya nomor 70. Cileunyi Raya nomor 70. Kita tab Bandung. Ini Indonesia. Tab lagi 022 623 723 5454. Oke, kita new lagi untuk Mega Komputer. Nomornya C003. Alamatnya Jalan Sukasari nomor 12 Bandung. Ini kita ke Indonesia. Untuk nomor teleponnya 022 621 0164 ya. Kemudian kita klik new lagi. Yang terakhir yaitu Prima Komputer, dia C004 Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bandung ya, Indonesia. Dan tab lagi untuk nomor teleponnya 022 622 1234. Oke, ini sudah semua ya. Prima Komputer terakhir, kita klik OK. Kita ke supplier. Untuk supplier kita klik new. Masukkan data suppliernya. Yang pertama PT Makmur Jaya, nomornya S001. Ini BEC, alamatnya BEC lantai 1 nomor 12. Tab Bandung, tab Indonesia. Kita tab lagi untuk nomor telepon 022 630 334. Kita new lagi untuk CP Setia Abadi. Ini S002 BIP lantai 3 nomor 31. Tetap Bandung, saya Indonesia. Ini 022 380 2900. Kita ini lagi untuk masukkan PT
Lodan ini S003, alamatnya di ITC lantai berapa deh, lantai 2 nomor 29, Bandung, Indonesia. Ini nomornya, teleponnya 022 630 mana ya, 630 1234. Oke, jika sudah kita klik OK saja. Nah, kita close. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo piutang dan saldo utang dagang. Kita mulai dari saldo piutangnya dulu. Caranya yaitu kita klik setup, balance, customer balance karena piutang ya, customer balance. Nah, ini kita add sales. Pertama untuk Tekno dulu, Tekno komputer itu, ini terminnya kita ganti menjadi in a given, balance today-nya 30 dan klik OK. Nah, invoice-nya di sini yaitu F1112 miring 12 ya. Oh iya, ini sorry, tanggalnya ini tanggal 25 karena format saya itu bahasa Inggris ya, jadi kebalik untuk bulan dulu jadinya. Saldo awal piutang dagang, tab, jangan lupa masukin 34.100.23. Ini ganti menjadi NT. Sudah, record, klik OK. Add cell lagi, ganti menjadi trans komputer, terminnya ini in a given, balance due-nya 30. Yang sudah klik OK. Berapa ini? F1125. Tanggalnya tanggal 29 ya. Tanggal 29. Saldo awal piutang dagang. Kita tab, masukin saldonya 28.600.23. Ini not tidak kena pajak. Oke, record. Oke, kita add cell lagi, yaitu mega komputer. Ini ganti menjadi in a given, sama ya. Jadi untuk tata caranya nggak beda, dia F1110. Tanggalnya di sini tanggal 23. Saldo awal piutang dagang, kurang ya sipnya, jumlahnya 19.800.3. Text code-nya ini NT. Record, klik OK. Kemudian add cell lagi untuk prima. Nah, ini sama, ini given 30. Oke, dia F11 14, tanggalnya menjadi 24. Ini saldo awal piutang dagang. Nah gini ya, total including taxnya dimasukin 3.300.23. Ini NT. Klik record. Nah, untuk congratulation ini artinya kita sudah balance ya antara
piutang yang kita cantumkan di yang tadi, yang di neraca, dengan yang di sini itu sudah balance. Kita klik OK, oke saja. Kemudian selanjutnya kita close, kita lanjut ke daftar utang. Saldo utang masukkan, setup, balance, supplier balance. Nah, add purchase, ini yang pertama buat PT Makmur. Makmur Jaya, ini sama. In a given dulu. Ini 30. Dan klik OK. Ini masukin C 15234 tanggal 23 November ya, bulan 11. Saldo awal utang dagang ya, nggak kepencet terus ya. Dagang saldonya berapa? 23.100 tuh 23. Nah, ini juga sama nih, ente dia. Record, klik OK aja. Add purchase lagi, CP setia abadi, dia in a given, kemudian tanggalnya 30. Sorry, in a given ya, balance due-nya 30. Oke, udah bener. Kemudian tanggalnya nomornya dulu ya, nomor fakturnya F1289. Ini baru ke tanggalnya berapa? Tanggal 20 November. Saldo awal utang dagang. Tuh, ini nggak kepencet terus. Oke, jumlahnya untuk CP ini jumlah utangnya 17.600. 23. Text code kita ganti menjadi NT dan kita record. Oke ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi add purchase lagi untuk PT Lodan. Termnya ganti in a given 30. Sudah klik OK. Ini nomor buktinya FK 2011. Tanggalnya 28 ya. Memonya saldo awal, sorry. Berapa saldonya di sini? 28.600 tuh 23. Jangan lupa ini ente. Record. Nah, oke, sudah balance ya. Ini juga congratulations, artinya udah balance. Oke aja. Kita close. Setelah kita memasukkan saldo utang dan piutang, kita masukin data persediaan barang untuk saldo awal. Caranya yaitu kita ke menu inventory, kemudian item list untuk masukkan. Ini kita klik new karena masih kosong. Kodenya 1230P. Item numbernya ya, namanya itu IBM P230. Kita centang semuanya. Nah, ini benar. Jadi untuk cost of sales itu cost of goods sold, akunnya yang income account for tracking sales itu sales, kalau asset account for item inventory itu percentage inventory. Dan kita ke buying detail. Buying detail ini untuk buying unit of measure-nya unit ya. Kemudian ini pajaknya PPN. Selling detail sama, ini juga unit. Kemudian pajaknya PPN.
Dan kalau di sini kita masukin best sellingnya itu sebagai price per unit sebesar 16 juta. Oke, 16 juta. Kalau udah, kita satu lagi ya, klik new lagi untuk Acer. Kodenya A60 60 PC. Acer P60. Oke, ini udah sama semua, langsung ke bank detail sama. Oke. Nah, ini paling di sini best sellingnya karena beda 12.500.000. 12.500.000 ya. Udah oke. Nah, kemudian kita close dulu, kita ke set item price, ini pilih yang average cost ya. Pilih average cost, kemudian klik OK. Nah, baru nih kita masukin jumlahnya atau ke menu count inventory. Ini sebentar. Nah, dia jumlah kuantitasnya yang pertama itu 20, yang kedua itu 16. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik adjust inventory, kita pilih akunnya itu merchandise inventory, dan klik continue, opening balance. Nah, ini masukin tanggalnya, tanggal bulan 11 ya, 30 November ini. Wah, nggak bisa. Berarti kita pakai tanggal 1 Desember aja, karena ini kan buat saldo awal. Dah, saldo awal. Persediaan barang dagang. Untuk yang pertama kita tab. Di sini unit cost-nya itu masukin yang 16 juta. 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua kita masukin yang 12 juta 500. 2, 3. Oke. Ini udah ya. 320 juta dan 200 juta ini udah sama ya. Kalau udah, kita klik record saja. Oke, setelah kita masukin tadi saldo utang, saldo piutang sampai ke saldo persediaan, kita langsung saja masuk ke sini, transaksi. Nah, transaksi yang pertama di sini yaitu transaksi penerimaan kas ya. Penerimaan kas ini dari penjualan. Gimana taunya? Dari sini. Ini ada Tekno Komputer dan kopnya ini dari PD Pelangi. Oke. Kita penerimaan dari penjualan lah. Berarti kita masuk ke menu sales. Nah, karena penerimaan receipt payment ya. Kemudian masukin customernya siapa? Tekno Komputer, yang diterimanya 34.100.000, 23. Kemudian tab lagi, ini cek ya, tab lagi, ini nomor buktinya BKM 12-1 tanggalnya 3 Desember 2020. 3 Desember. Bener ya, 3 Desember nih. Karena kalau saya ini kebalik, jadi bulan dulu. Kemudian kita klik amount to amount applied-nya 34.100.000, kita klik tab sampai auto balance-nya 0. Kalau sudah, klik record. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah transaksi atau bukti transaksi dari voucher kas kecil, di mana kita akan mencatatnya di banking ya. Jadi kita keluar dulu banking, kita ke spend money. Nah, ini ganti cash in bank-nya menjadi petty cash, kas kecil. Nah, nomor ceknya di sini P12 strip 2. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 4 Desember. Oke. Dan di sini untuk memonya dulu nih. Untuk apa dia? Jadi di sini untuk pembayaran listrik dan telepon bulan November. Jadi
pembayaran listrik, mana nih, listrik dan telepon bulan November. Bulan November ya. Oke, baru kita masuk ke akunnya. Kita pilih, karena ini bulan November berarti ini masuknya itu expense payable, utang beban. Expense payable itu dia di sini 1.200. Segini, amount-nya berapa? 975. Oh iya, saya lupa nih. Taruh di sini amount-nya 975.000. Tab. Maka ini udah isi ya. Auto balance-nya juga 0. Nah, kemudian kita record saja. Oke, kita keluar lagi. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi penjualan. Dimana tahunya nih, dari sini yang mengeluarkan PD Pelangi, yang menjualnya ke Transkomputer. Untuk penjualan berarti kita masuk ke sales, enter sales. Nah, sini kita kesiniin dulu nih biar kelihatan. Sebelum itu kita ini ya, layoutnya ganti dulu menjadi item. Kemudian tax inclusive-nya juga dimatiin. Nah, terus term ini, sebelum ke term ini dulu nih, masukin siapa nih, jual ke siapa, Transkomputer ya. Terminnya jangan lupa given 30. Oke, sudah, klik OK. Invoice-nya berapa nih? F12 strip 1. Tanggalnya 6 Desember. Oke ya. Kemudian klik shift untuk kuantitasnya. Yang pertama 9 untuk barang IBM ya. Harganya 18 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita tap lagi. Yang ke selanjutnya 7 untuk Acer. Tap lagi, berapa? 14 juta. Tap. Nah, di sini udah ya, udah sesuai ya, 286 juta. Kemudian teksnya juga 26 juta, udah sesuai. Itu kita record. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu nota kredit. Nota kredit ini berarti dari retur ya, retur penjualan. Ini dari Transkomputer yang tadi ya, untuk penjualan tanggal 6. Masih di sales dan enter sales. Dan layoutnya juga masih item ya. Dan teks inclusive-nya dimatiin. Kita masuk ke nama customer-nya, yaitu Transkomputer. Nah, terminnya jangan lupa juga diganti, tetap 30. Dan klik OK. Nah, ini invoice nomornya ke NK12 strip 1. Tanggalnya tanggal 7. Nah, ini kalau retur berarti di minus awalnya 2 untuk barang yang pertama IBM. Harganya 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tap lagi minus 1 untuk Acer ya. Harganya 14 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tap lagi. Nah, ini udah sesuai ya, 55 juta. 5 juta. Oke. Nah, sebelum itu di item number ini kita klik yang ini. Karena ini kan retur, jadi kita ganti yang sales ini menjadi sales return.
klik OK. Kemudian yang kedua juga kita ganti jadi sales return, klik OK. Iya ya, sorry. Oke, udah. Nah, setelah itu kita record aja karena udah sesuai ya. Nah, kita klik register dulu, kemudian nih ganti ya menjadi 1/1 untuk tanggal ini 2020 tanggal 31 Desember bulan 12. Ini udah ada ya. Kita ke return and credit, kemudian kita apply to sell, klik apply to sell, masukkan NK12 strip 1, tanggalnya tanggal 7 ya, tanggal 7 bulan 12. Tadi kita return untuk tanggal 6. Ini tanggal 6, berarti kita klik yang di sini, tanggal 6. Kita tap. Nah, sampai auto balance-nya 0. Ya, kalau sudah kita ini udah pasti udah benar ya. Klik record. Kemudian close. Nah, selanjutnya transaksi kelima untuk pembelian ya, pembelian barang dari CP Setia Abadi. Berarti kita cancel dulu, keluar dulu, kita ke menu purchase, enter purchase, kemudian sama ini layoutnya juga jangan lupa diganti menjadi item. Oke. Teks inclusive-nya dimatiin, jangan lupa. Kemudian ini CP Setia Abadi, terminnya juga menjadi in a given, balance-nya 30, dan klik OK. Ini nomor buktinya F06. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 26 Desember. Oke ya. Kita lihat berapa yang dibeli. Untuk kuantitasnya 12. Untuk barang yang pertama yaitu IBM, harganya 16.400.000. 16.400.000. Tab lagi, berapa ini? 11. Untuk Acer, tab berapa harganya? 12.400.000. Tab lagi, ini udah ya, 366.520 udah sesuai, dan 33.320. Kemudian sebelum kita record, kita ganti dulu ya. Untuk tadi kan kita sales return, ganti ke sales agar mempermudah transaksi berikutnya, transaksi penjualan maksudnya ya, sales. Dan ini juga diubah menjadi ke sales. Oke, dua-duanya udah diubah, kita baru bisa record. 366.520. Sip. Ini no aja. Oke, kita keluar. Ini udah ya, udah semuanya udah di udah di masukkan transaksinya. Kita besarkan dulu. Kita coba cek ya di transaction journal. Masukkan tanggalnya, tanggal 1 sampai tanggal 31. 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Kita lihat di ini ada beberapa sih, dari disbursement, receipt, sales, forecast, inventory, dan sampai kita yang all aja. Kita lihat. Nah, ini kita tadi ya sudah masukin fee utang dagang, kemudian yang saldo awal utang dagang juga, persediaan, kemudian sampai ke transaksi ya, transaksi dari bukti transaksi. Ini ada pembelian, kemudian ada retur yang tadi ya, kemudian penjualan,
pembayaran kas kecil sampai yang pertama tadi itu penerimaan dari piutang ya, penjualan. Oke. Kalau sudah kita close. Nah, kita akan mengecek company data auditor. Caranya klik account, kemudian company data auditor. Di sini kita next. Ini masukkan tanggalnya. Tanggal 31 Desember nih, 31 bulan 12. Mana nih? Bulan 12. Kita klik run review. Oke, semuanya sudah tercentang hijau, artinya udah betul semua ya. Kemudian kita klik next. Ini sama, ini juga kita run review dan centang hijau semua, artinya udah sesuai semuanya. Dan kita klik finish. Ini do you want to print the report? No. Ya. Oke, mungkin hanya itu tutorial Mayob untuk ujian akhir semester PDBK saya atas nama Muhammad Makosidil Adom, kelas 6C. Sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.